Shalom. Lambaikan tangannya lagi. Shalom. Ada damai sejahtera di sini? Amin. Siapa di sini yang diliputi damai sejahtera? Lambaikan tangannya kepada saya. Luar biasa semuanya di tempat ini. Walaupun di luar hujan lebat, tetapi tidak mengurangi kebersamaan kita di sukacita Natal pada sore hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Di bawah derai hujan yang membasahi bumi pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus adalah kata pertama di awal doa ini untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Kami bersama boleh menikmati 2023 dengan segala berkat yang manis dan pahit. Di atas semua itu kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah, dulu, kini, dan selama-lamanya. Mari bersabdalah bagi kami ya Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini. Bahkan bagian refleksi yang ditampilkan menjadi pengingat bagi kami untuk terus menebarkan kasih di tengah dunia ini semata untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saya mau bertanya kepada ibu bapak yang hadir saat ini. Siapakah yang datang ke Natal sore hari ini yang membawa Alkitab? Selain yang baca Alkitab tadi, ada? Siapa yang datang ke Natal ini yang bawa Alkitab? Satu orang saja, silakan maju. Satu orang saja, luar biasa, dari 100-an lebih orang yang datang, hanya satu yang bawa Alkitab, bukan di handphone. Luar biasa. Kalau tidak salah ini dari Sakakehu, kan? Boleh berikan dia mic. Iya. Berikan applause buat ibu ini dari semua kita yang hadir dan di luar yang baca Alkitab, ternyata hanya ada satu yang membawa Alkitab. Boleh saya tahu siapa namanya? Siapa? Ramiati. Dari mana? Dari Sakakehu. Iya. Sudah menikah? Sudah. Iya. Kenapa kamu bawa Alkitab? Alkitabnya besar lagi. Bukan Alkitab yang kecil, yang besar lagi. Kan kalau Natal ini gaya-gaya ngalih bawa Alkitab rasanya rempong banget. Kenapa kamu bawa Alkitab mana besar lagi? Karena kita menjadi pegangan kita semua sebagai orang Kristen. Karena firman Tuhan Alkitab ini menjadi pegangan sumber hidup kita sebagai orang Kristen. Mantap, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Hujan badai mau Natal atau tidak, tetap bawa Alkitab. Ada hadiah untuk kesetiaanmu yang bawa Alkitab pada sukacita Natal ini. Hadiahnya pada sore hari ini, ujar Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Christine tolong julung ke jemaat yang bawa Alkitab pada Natal ini. Dari beribu kita yang hadir hingga 1 jam yang membawa Alkitab. Luar biasa, seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Cuma 1 orang yang membawa makanan dan minuman. Ini kesaksian bagi kita semua. Ibu bapak, Ramiati ini nas firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 21. Boleh buka Alkitabnya, baca nas emas yang dititip Tuhan bagimu pada sore hari ini. Amsal pasal 19 ayat 21. Iya. Iya. Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Terima kasih. Ini hadiah yang Tuhan Yesus titip lewat aku julunggasan dia. Selamat Natal, biar segala rancangannya Tuhan berkati di 2024. Tuhan Yesus memberkati, berikan aplaus bagi kesetiaan saudara kita. Silakan duduk kembali. Ibu bapak jemaat Tuhan, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di
kata manusia yang berkenan kepada. Simaklah refleksi Natal yang ditampilkan oleh ex-Vicar Lingkungan 5 Jemaat GKI Kalora. Pada suatu hari, ada seorang ibu bersama anak gadisnya. Mereka pergi ke pasar, membawa seekor keledai muda. Itu salah kambing. Itu kedelai. Keledai. Itu salah kedelai. Keledai itu belum berbeban berat, dan hari itu ibu dan anak ini ingin belanja kebutuhan sehari-hari ke pasar. Dalam perjalanan mereka awalnya baik-baik saja. Aduh, anak-anak ini. Jarak yang ditempuh menuju pasar lumayan jauh. Janganlah, pintarlah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ibu dan anak ini berjumpa dengan seorang ibu. Ibu ini lalu berkata kepada ibu dan anaknya, Leha, kamu itu dua anak, nak. Uyu ketemu dua anak keledai meninggal pangina. Dia itu dua manguna. Mikir, ninggal pangina, tenang kuna, ditunggangi keledai kuna. Begitu dua menanjung. Kecil keledainya. Itulah ibu. lalu akhirnya sang anak yang naik ke atas punggung keledai, dan ibu berjalan bersama keledai di sampingnya. Kasihan. Hari semakin tinggi. Perjalanan itu belum sampai lagi di pasar. Tiba-tiba mereka bertemu lagi dengan seorang ibu yang melihat kedatangan mereka di tengah jalan dan berkata, Hei ibu-ibu, lihat ini. Masa anaknya yang naik keledai, ibunya berjalan. Dasar anak berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu, lihat inilah. akhirnya karena mendengar apa yang dikatakan oleh ibu yang kedua, sang anak turun dari punggung keledai, dan sang ibu yang naik ke atas punggung keledai. Kok kayak? Gantian, sekarang sang anak yang berjalan di bawah bersama keledai. Tiba-tiba di tengah jalan mereka bertemu lagi dengan seorang ibu yang melihat orang tua duduk di atas punggung keledai dan anak yang berjalan, lalu berkata, Wuhen. Oh ibu-ibu, baik kepayahan tuh Indo dengan anak kami itu tahu. Indo di mendunggangan itu keledai. Indo kan ibu itu sedangkan anak aku pasti anak aku tuh nak uyu anak kamu nanjung. Tena dijatuh pengertian barang ubah kasado. lucu, serba salah, ditunggangi salah, kadang ditunggangi salah. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, akhirnya mereka berdua memilih untuk menunggang keledai itu bersama-sama. Ibu dan anak kemudian menunggang keledai Kok ya? menuju pasar. Sudah berapa kali mereka dikomentari
mengomentari orang. Berapa? 1, 2, 3. Iya, benar, anak yang kecil menjawab. Tiba-tiba di tengah jalan mereka bertemu lagi dengan seorang ibu yang berkata kepada mereka berdua, Dasar manusia tidak punya perasaan. Keledai sekecil ini dinaiki oleh 2 orang. Dasar. serba salah. Ya sudah, gendong aja keledainya. Akhirnya jemaat Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya ibu dan anak itu memilih memikul keledai di atas pundak mereka. Menuju ke pasar, mereka menggendong keledai itu dengan sekuat tenaga. Hampir sampai pasar, tiba-tiba ketemu lagi satu orang ibu yang mengomentari perjalanan mereka. Oh Tuhan Yesus, kilet itu duit cuman keledai itu nggak akan nunggang dia gitu duit tiba-tiba teh menggendong uyu-uyu. Aneh-aneh. Iya kalau itu tuh aneh. Masa keledai yang digendong gitu duit macam bate hingga-hingga kotor. Tapi ibu dan anak itu tidak peduli apa yang diucapkan oleh para ibu-ibu tersebut. Mereka tetap menuju pasar dengan membawa keledai tersebut. Bukan dipikul, tetapi seperti awal mereka berada di samping kiri dan kanan keledai. Akhirnya mereka sampai di pasar dengan selamat. Jemaat Tuhan, dari cerita ini mau dikatakan bagi kita semua, yang pertama, mari kita berbiasakan mulut dan bibir kita untuk tidak cepat mengomentari kehidupan orang lain. Mungkin hari ini kita merasa hidup kita benar, tetapi kita belum tentu tahu apa yang orang lain alami. Di sukacita Natal ini, biarlah damai Tuhan memberkati kita semua untuk terus berkata-kata yang membangun dan menguatkan, semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus.